lalu mengatakan, wahai penduduk Mekah, Abu Umayyah bin Mughirah sudah datang dan akan menengahi permasalahan kita ini. Orang semua tenang, diam. Dan Abu Umayyah naik di batu yang tadinya mereka letakkan darah-darah itu, disuruh pindahin semua. Abu Umayyah naik di situ. Lalu kemudian Abu Umayyah berkata, wahai kaumku, demi Allah, kalau seandainya kalian saling bunuh-membunuh, kira-kira siapa yang akan tinggal lagi di Mekah? Siapa yang akan jadi pemimpin Mekah? Sementara kalian memang penduduk aslinya Mekah. Tidak mungkin itu terjadi. Dan saran saya adalah kalian harus memilih hakim yang jadi penengah di antara kalian. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, baiklah, kami setuju. Tapi kira-kira menurut anda siapa hakimnya? Abu Umayyah bilang begini, baiklah, saya akan tentukan siapa hakimnya, tapi saya mau mengambil kesepakatan dulu. Kalau saya sudah tunjuk, kalau saya bilang satu keputusan, kalian harus sepakat, semua harus terima. Mereka mengatakan, baiklah, kami sepakat. Ditanya semua suku, kumpul semuanya, setuju, 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 semua setuju, gak ada masalah ya? Baik. Sekarang mereka pikir tadinya si Abu Umayyah ini mau nunjuk salah satu dari suku itu atau menunjuk dirinya. Ternyata enggak. Abu Umayyah bilang begini saja, supaya adil. Ini pintu gerbang. Kebetulan pintu gerbang Mekah waktu itu kelihatan dari Ka'bah. Bisa terlihat pintu Bani Syaibah namanya, jauh. Kata Abu Umayyah, siapapun yang masuk setelah saya putuskan keputusan ini dari pintu itu, dia hakimnya. Setuju? Jadi saya nggak tunjuk yang di sini ya, tunjuk yang dari luar. Kalau ada yang baru masuk dari sana, siapapun dia, mau anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, pokoknya siapa yang masuk dari situ manusia, dia hakimnya. Setuju? Setuju semua. Yang terjadi teman-teman, ini fakta sejarah di Mekah dan orang Mekah tahu masalah itu. Mata mereka semua menyorot ke sana. Ini sudah mau saling bunuh-membunuh nih. Ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang masuk dari situ pertama Nabi SAW. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, satu Mekah waktu lihat Nabi mengatakan apa? As-sadiqul amin, as-sadiqul amin, 3 kali. As-sadiqul amin radina. Orang yang terpercaya dan paling jujur, orang yang terpercaya dan paling jujur, dan orang yang terpercaya dan paling jujur, kami sudah ridho. Cocok ini orang sebagai putusan. Satu Mekah sepakat itu. Dan ini terjadi sebelum penobatan jadi Nabi. Jadi satu Mekah Allah buat mengikrarkan kejujuran Nabi SAW. Artinya mustahil beliau bohong nih nanti, gitu kan? Maka pada saat itu pun teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu datang mendekat, lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, begini kejadiannya, hakimlah di antara kami. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian melakukan satu perbuatan yang sangat luar biasa. Beliau membuka jubahnya, beliau pakai jubah di bagian atas, kemudian beliau buka jubahnya, lalu beliau letakkan, tentu ada 2 lembar pakaian, yang satu lembarnya dibuka, kemudian diletakkan di atas tanah. Lalu kata Nabi SAW, Hajar Aswad angkat, taruh di atas kain ini, diangkat di atas kain. Lalu Nabi SAW meminta setiap kepala suku untuk datang dan memegang sisi kain-kain itu. Semua kepala suku saja, yang lain tidak usah ikut, kepala sukunya saja. Ada berapa belas orang, semuanya berdiri dan memegang kain, sama-sama membawa ke sisi Ka'bah. Kemudian Nabi SAW sendiri yang angkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Jadi sebenarnya yang mereka perebutkan itu kemuliaan meletakkan Hajar Aswad, siapa yang melakukannya? Nabi SAW. Si Nabi yang meletakkan Hajar Aswad di depan mata mereka. Berarti kemuliaan yang mereka kejar sampai saling bunuh-membunuh itu Allah mudahkan buat Nabi-Nya Muhammad SAW. Selain memang mereka sudah ridho dengan keputusan Nabi SAW. Dan kejadian ini teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah simpulkan beberapa poin, 2 poin. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW sangat dipercaya juga dikagumi oleh seluruh penduduk Mekah, terutama orang-orang Quraisy, dan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Yang kedua, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah ingin melatih Nabi-Nya Muhammad SAW dalam memecahkan kasus-kasus, juga perkara-perkara yang besar di antara manusia yang kelak akan dibutuhkan saat beliau SAW menjadi Rasul. Akhirnya Nabi SAW pun pada saat itu selesai memecahkan permasalahan, dan terkenallah di Mekah pada saat itu kalau Muhammad adalah penengah, hakim yang paling bijaksana. Dan mereka mengatakan pengganti Abu Umayyah bin Mughirah adalah Muhammad. Abu Umayyah sudah sangat tua, dari 120 tahun. Tanpa mereka sadari, mereka menobatkan Nabi SAW sebagai penentu keputusan di Mekah.